Shalom, selamat malam semuanya, sahabat Circle semuanya. Kita masuk pada kelas kebab, kelas belajar bersama mengenal sejarah manusia seri yang ke-14. Kita akan mulai. Beshem Ha'af ya Ben Firwa HaKodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Sejarah manusia yang ke-14 adalah sesi ke-20, Filosofi di Ancient Hebrew Wisdom, Filsafat Ibrani. Dan kita akan bersama belajar mengenai the power of language. Language tidak muncul dengan sendirinya, tidak muncul secara kebetulan. Language itu diciptakan oleh Tuhan sejak mulanya. Nanti kita akan belajar bersama-sama kapan Tuhan menciptakan language. Nah, ini hanya bisa dibaca dalam Alkitab bahasa asli Ibrani. Kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa terjemahan, Anda nggak akan menemukan kapan Tuhan menciptakan language. Kenapa tiba-tiba Adam bisa berbahasa? Dan kapan terpecahnya bahasa-bahasa? Tidak ada buku sejarah manapun selain Alkitab, tidak ada filsafat manapun selain Torah bicara mengenai asal muasal language. Ada satu sosok yang dikatakan sebagai dewa kata-kata, Hermes. Itu pun tidak dapat menyatakan kapan language diciptakan dan mengapa manusia itu bicara dengan language yang berbeda-beda. Nah, itulah sebabnya kita harus mempelajari kitab suci Torah sejak mulanya, sejak kitab Kejadian. Kita masih berputar-putar di kitab Kejadian, walaupun kita sudah masuk ke pasal yang ke-11, nanti kita akan kembali lagi ke pasal 1 sebagai mula dari segala sesuatu, karena kitab Kejadian adalah kitab genealogi, kitab yang memulai segala sesuatu, termasuk adanya language, dan language itu memiliki power. Anda tahu alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara berfirman. Wow, artinya ada kekuatan language-nya Tuhan untuk menciptakan alam semesta ini. Nah, Anda lihat di sini, saya memberikan rumus-rumus matematika, fisika, dan ini semuanya dari ilmu seperti ini. Nanti akan muncul teknologi. Wow, Anda tahu bagaimana teknologi itu muncul ciptaan manusia? Bermula dari rumus. Rumus adalah keagungan sebuah bahasa atau power sebuah language. Bahkan komputer sendiri, Anda tahu, diciptakan oleh para ahli kode, para ahli matematika, para ahli fisikawan. Semuanya berurusan dengan kode. Demikianlah Tuhan pun menciptakan segala sesuatu dengan kemampuan berfirman-Nya, dan firman itu bukan firman yang kosong, tetapi firman memiliki power. Demikian juga manusia memiliki language, dan dari language manusia juga memiliki power. Jadi Anda lihat di sini bahwa kitab Kejadian itu bukan kitab yang sederhana. Kitab ini sangat rumit. Dan saya bisa membuktikan bahwa kitab ini satu ayat bisa dibahas dengan berbagai sisi. Makanya ada istilah Shivim Panim Latura, bahwa satu ayat Alkitab memiliki 70 wajah. Di channel YouTube saya membuktikan untuk membaca Kejadian satu ayat satu. Di situ saya membutuhkan 10 sesi untuk membahas ayat satu saja. Dan bahkan kalau mau diteruskan secara gugusan-gugusan hurufnya dan kode-kodenya, itu nggak akan pernah selesai. Inilah keajaiban dari kitab suci kita yang ditulis oleh Musa sebagai filsuf terbesar sepanjang zaman. Platon dan Filon juga mengakui bahwa Musa adalah filsuf yang terutama, bahkan yang mula daripada filsuf Yunani, yaitu Thales dari Miletus yang baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, di sesi yang ke-13 kita bersama-sama sudah mempelajari satu sosok yang luar biasa, namanya Nimrod, yang bersama koalisi besarnya ingin membesarkan namanya, membesarkan nama. Bahasa Ibraninya Shem, nama itu Shem. Perhatikan nanti kenapa Musa itu
harus memulai kisah mengenai leluhur Israel yaitu Abraham yang adalah keturunan Shem, tetapi dia menyisipkan satu sosok yang luar biasa namanya Nimrod yang ditulis di Alkitab sebagai seorang emporium pertama yang ditulis di Alkitab, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia seorang pemburu yang luar biasa. Dia dengan koalisi besarnya ingin membesarkan nama Shem untuk kemuliaan dirinya. Kejadian 11 ayat 4 yang sudah kita bahas. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Nah, ini kota yang kemudian dikenal dengan nama Babel. Dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kenapa langit? Kita sudah mempelajari juga langit adalah idiom bagi tempat Allah bertahta. Dan perhatikan, mereka juga mengatakan, mari kita mencari nama Shem, supaya kita jangan terserak di bumi. Nah, di sini menunjukkan satu hegemoni, emporium yang dimiliki oleh Nimrod. Nimrod Almighty yang ingin membangun nama bagi dirinya, yang ingin mencapai langit tempat Allah bertahta. Jadi ini seolah-olah Nimrod ingin mengambil posisinya Allah dengan membangun menara Babel. Jadi di sini ada Nimrod Almighty. Dia membangun kota, dia membangun menara yang sampai ke langit sebagai tahtanya, dan kemudian dia membangun Shem. Apa itu Shem dalam filsafat Ibrani? Shem itu bisa nama panggilan bagi orang itu, tetapi Shem bukan sekedar panggilan, tetapi Shem adalah pribadi itu sendiri. Jadi Alkitab, setiap nama-nama yang disematkan kepada diri seseorang itu mewakili wujud dirinya atau mewakili pribadinya. Kenapa disebut dengan Abraham? Karena Abraham adalah bapak dari banyak bangsa. Maka dia diberi nama Abraham. Kenapa namanya Yaakov? Karena ketika kelahirannya dia memegang tumit dari abangnya, yaitu Esau. Maka dia dinamakan si tumit, Yaakov. Kemudian namanya diganti menjadi Israel. Israel artinya dia, Ish. Serah itu adalah seorang pangeran, El Allah. Dia adalah pangerannya Allah, Israel. Jadi nama mewakili pribadi itu sendiri. Dan nama Shem adalah pribadi yang diungkapkan. Banyak sekali orang-orang yang memiliki nama seperti pribadi yang diungkapkan. Mengapa namanya Shalomo? Karena dia kehadirannya selalu membawa damai. Dia adalah juru damai ketika dia menjadi penguasa. Dan nama Shem adalah pribadi yang hadir secara aktif. Ini juga bisa kita kaitkan dengan nama Tuhan, Yod-He-Vav-He. Dia adalah Sang Ada. Dan itu menunjukkan pribadi Allah yang hadir dimanapun dia berada. Nah, dalam hal ini, konteks yang merujuk kepada Nimrod, nama raja besar pertama yang disebutkan dalam Kejadian 10 ayat 8. Nimrod ingin mencapai langit, ingin seperti Tuhan, sehingga dengan koalisi besarnya ia memerintah satu wilayah, mencakup negeri Asyur dan negeri Babel. Perhatikan, ini menarik ya. Asyur, Babel, Asyur itu Syria, Babel itu kira-kira Irak, ada Persia, Iran. Nah itu pada zaman dahulu itu selalu menjadi musuh Israel. Dan perhatikan sampai hari ini pun begitu. Dan mereka memiliki kekuatan yang dahsyat pula, ya. Mereka digempur dengan ISIS. Begitupun Syria tetap tidak bisa diruntuhkan. Kenapa? Kenapa mereka begitu kuat bahkan sampai hari ini menjadi musuh bebuyutannya Israel? Kenapa? Karena mereka adalah cucunya Nimrod yang pada zaman dahulu dipakai oleh Tuhan sebagai penyeimbang kekuatan Israel. Dan Nimrod di sini dikatakan sebagai pemburu yang tangguh, dan dia ingin membangun nama untuk kesombongan dirinya dengan koalisi besarnya. Nimrod Almighty. Perhatikan, dia ingin seperti Allah. Kejatuhan Adam itu bukan karena lapar dia makan buah itu, karena ketika dia makan buah itu, dia ingin seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia mengikuti bujukan dari si iblis,
Dia ingin menjadi seperti Allah. Dan Nimrod pun juga ingin menjadi seperti Allah dengan kekuatan besarnya, menjadi Nimrod Almighty. Ketika sosok satu orang tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan apapun, satu-satunya yang bisa mengalahkan dirinya adalah dengan adanya kekacauan bahasa, yang dimana bahasa antara satu orang dengan yang lainnya kemudian tidak sinkron lagi, kemudian menara itu tidak selesai dibangun. Jadi Anda bisa memperhatikan setiap ilustrasi mengenai menara Babel selalu digambarkan dengan adanya menara yang belum selesai dibangun. Kenapa? Karena sebelum itu selesai dibangun ada kekacauan bahasa. Ini menarik. Kayak yang sedang terjadi di Indonesia, bukan? Jadi Kejadian pasal 11 memberikan kontras antara Shem atas kehendak manusia, Nimrod, dan kemudian ada Shem, keturunan Shem dari keturunan Nuh, yang kemudian Allah menunjuk Abraham sebagai keturunan Shem untuk membangun Shem bagi kemuliaan nama Allah. Nah, perhatikan secara cermat kedua ayat ini bahwa tepat setelah insiden Menara Babel, Hashem, Tuhan, betul-betul membangun nama menurut kehendaknya. Kejadian 11 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya sampai sekarang nama Shem, kota itu disebut Babel. Babel itu artinya kekacauan, Balbel. Nanti kita akan main-main dengan kata ini. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Perhatikan, setelah ayat 9 muncul kata Shem lagi. Ya, menarik. Makanya Alkitab itu kalau dibaca secara seksama pelan-pelan ini nilainya dalam sekali. Inilah keturunan Shem. Shem artinya nama. Setelah Shem, Shem anaknya Nuh, berumur 100 tahun ia memperanakkan Arpaksyad. Selalu dimulai dengan silsilah. Saya nggak yakin Anda tertarik membaca silsilah di Alkitab. Ya, kayaknya silsilah itu nggak penting banget. Tetapi di sini kita melihat betapa pentingnya daftar mengenai silsilah. Karena demikianlah cara Alkitab untuk menunjukkan orang-orang yang dipilih Allah. Bahkan kalau Anda masuk ke Perjanjian Baru, Matius pasal 1, Lukas pasal 3, menulis silsilah Yesus Kristus, dan bahkan di Lukas pasal 3 bisa mengurut silsilah Yesus Kristus bahkan sampai ke Adam. Nah, jadi dalam Kejadian pasal 11 ini juga ada penulisan silsilah. Silsilah dari keturunan Sem yang dipilih oleh Tuhan sebagai garis yang melahirkan Mesias yang dijanjikan, yang sudah dimaklumatkan Tuhan sejak Kejadian 3 ayat 15, dan di sini diulangi lagi. Dari Shem, kemudian ada Arpaksyad, dan seterusnya sampai kepada nama Abraham. Jadi itulah Nimrod. Nimrod yang menginginkan segalanya setelah dia menjadi penguasa emporium pertama di bumi. Dia menginginkan kekuasaan yang lebih lagi, yang menurut dia lebih langgeng lagi. Dan ada pepatah dalam bahasa Latin mengatakan qui totum vult totum perdit. Dia yang menginginkan segalanya, dia akan kehilangan segalanya. Saya begitu miris dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita Indonesia. Ada sosok seperti Nimrod Almighty, namanya Mulyono Almighty. Betapa dia dapat menguasai seluruh musuh-musuhnya atau yang dianggap saingan-saingannya, dikencet kakinya dengan sandera-sandera politik, dengan sandera-sandera korupsi, sandera punya simpanan perempuan, apapun semuanya untuk mempermalukan lawan-lawan politiknya sehingga dia dengan gampang dapat mengganti ketua partai besar dengan tanpa perlawanan. Itu menjadikan dia sangat almighty. Dan apa yang terjadi pada Nimrod? Ketika ada orang yang sangat almighty, yang tidak dapat dilawan dengan kekuatan apapun saat itu, dia menjadi manusia setengah dewa.
Apa yang terjadi? Apa yang Tuhan lakukan untuk menghentikan seseorang yang telah menjadi Almighty di sini, entah itu Nimrod Almighty maupun Mulyono Almighty, Tuhan menjadikan kekacauan bahasa. Di Indonesia ada kekacauan bahasa, di mana partai-partai sudah tidak satu bahasa lagi dan juga ada kekacauan bahasa. Apa itu? Fufu-fafa. Orang nggak bisa berpikir bagaimana menghentikan raja yang sudah mulai lalim ini, hanya bisa kerusakan dari dalamnya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari kekacauan bahasa yang berasal dari putranya sendiri. Nah, jadi inilah genealogi macam-macam bahasa karena ada Nimrod Almighty. Ada di dalam buku saya, dalam bab yang ke-35 dari buku Parasyat Noah. Inilah genealogi macam-macam bahasa, Kejadian 11 ayat 1 kita baca lagi. Adapun seluruh bumi, awalnya satu bahasa dan satu logatnya. Kejadian 10 ayat 20. Ini aneh. Kejadian 11 tadi bilang satu bahasa, satu logat. Tapi kejadian 10 itu mengatakan banyak bahasa. Misalnya Ham dengan bahasa mereka sendiri, Shem dengan bahasa mereka sendiri, dan anak-anak Shem semuanya punya bahasa mereka sendiri. Anak-anak Ham punya bahasanya sendiri. Anak-anak Yafet punya bahasanya sendiri. Kapan terjadinya perbedaan-perbedaan bahasa ini? Terjadinya perbedaan-perbedaan bahasa ini terjadi pada Kejadian pasal 11. Apakah perbedaan informasi atau informasi yang sengaja dibalik oleh Musa ini adalah suatu pertentangan? Tidak. Walaupun dalam Kejadian 10 ayat 20 ada tertulis frasa Veneham lemispechotam lilshonotam bearshotam begoihem. Nah ini Ham punya bahasa-bahasanya sendiri untuk keturunan-keturunannya. Tapi di Kejadian pasal 11 dibilang seluruhnya awalnya hanya satu bahasa dan hanya satu logatnya. Nah, kenapa ada perbedaan informasi seperti ini? Nah, ini juga persis satu modus yang sama seperti yang tertulis pada Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 ya, tampaknya ada kontradiksi karena Kejadian pasal 1 sudah menuliskan penciptaan manusia tetapi kemudian di pasal 2 dituliskan penciptaan manusia lagi. Apakah Tuhan melakukan dua kali penciptaan manusia? Ternyata tidak ya. Kejadian pasal 1 bicara mengenai kronologi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-6 sampai diciptakannya manusia. Kemudian di Kejadian pasal 2 ini adalah second account. Yang Kejadian pasal 1 adalah first account. Di Kejadian pasal 2 second account yang khusus membahas mengenai apa yang terjadi pada hari ke-6. Dan ini juga terjadi pada Kejadian pasal 10 dan Kejadian pasal 11. Bahwa Kejadian pasal 10 menuliskan bangsa-bangsa yang lahir dari ketiga putra Nuh yang berjumlah 70-an atau tepatnya 72 dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, kemudian Musa di sini perlu menjelaskan dari mana terjadinya perbedaan-perbedaan bahasa itu. Enggak ada kitab suci manapun bicara mengenai kelahiran bahasa yang berbeda-beda. Enggak ada buku filsafat manapun yang bicara mengenai perbedaan bahasa-bahasa. Hanya Torah bicara mengenai ini. Dan di Kejadian pasal 11, Musa memberikan satu latar belakang. Kapan? Kenapa bahasa itu bisa berbeda-beda? Karena adanya Nimrod Almighty yang kekuatannya tidak terlawankan dari pihak manapun, maka Tuhanlah sendiri yang berpihak dengan adanya kekacauan bahasa dan Menara Babel itu tidak selesai dibangun. Tempat kejadian perkaranya di mana? Di Shinar. Shinar itu adalah kependekan dari Shenaim Naharaim atau dua sungai-sungai. Atau dalam bahasa Yunaninya itu Mesopotamia. Jadi jelas di sini berdirinya Menara Babel ada di Mesopotamia. Bahasa Ibraninya adalah Shinar. Shenaim Naharaim.
dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat, yang tinggal dua saja. Yang sungai-sungai lainnya itu kemungkinan terhapus pada saat banjir Nuh. Sudah kita pelajari. Nah, beginilah cara Tuhan untuk menghentikan kekuatan manusia yang tidak semestinya, yang dia ingin seperti dewa, seperti Tuhan, mengambil posisi dari Tuhan. Maka Tuhan, Allah yang Almighty ini, sosok yang sangat Almighty ini menarik. Allah tidak sendirian di sorga, tetapi Allah bersama bala tentara sorga, maka dia disebut sebagai Adonai Shevaot, Allah bala tentara surga. Dan Tuhan ini mengadakan satu sidang ilahi dalam Kejadian pasal 11 ayat 5 sampai 9. Jadi inilah sidang ilahi yang Tuhan adakan bagi kekacauan bahasa di Babel. Di Kejadian 11 ayat 9 ada campur tangan Allah dalam pembangunan Menara Babel yang mengakibatkan kekacauan bahasa dan membuat menara itu tidak selesai dibangun. Babel menjadi lambang kecongkakan manusia yang telah menjadi lambang kejatuhan dari Nimrod itu sendiri. Dan di situ Allah secara luar biasa tidak perlu kirim bala tentara surga, nggak perlu untuk membuat menara ini tidak selesai dibangun atau bahkan mengirim tentara dari bangsa lain untuk menggempur Nimrod ini. Tetapi Tuhan cukup melakukan kekacauan bahasa. Yang dimana sebelum Tuhan melakukan actionnya, Tuhan yang tidak sendirian di sorga, tetapi di sekitarnya ada anggota sidang ilahi, yaitu para malaikat yang adalah bala tentara sorga. Allah itu sering terlebih dahulu menyatakan keputusan-keputusannya yang akan dilaksanakan di hadapan para malaikat. Nggak usah jauh-jauh di hadapan para malaikat. Sebelum Tuhan melakukan keputusannya kepada Sodom dan Gomora, Tuhan pun menyatakan itu kepada Abraham. Jadi adanya sidang ilahi ini bukan sesuatu yang mustahil. Ada beberapa orang Kristen yang marah-marah sama saya kalau saya lagi ngomongin mengenai sidang ilahi yang mereka anggap tidak mungkin ada. Karena Allah itu Maha Kuasa, ngapain pakai sidang-sidangan segala. Tetapi ini justru untuk menunjukkan bahwa walaupun kerajaan surga itu bukan demokrasi, tetapi Allah sangat demokratis. Kerajaan surga bukan demokrasi, karena yang menjadi Sang Raja Semesta dulu, sekarang, dan selamanya hanya Allah saja. Tetapi Allah senang sekali untuk meminta pendapat ciptaannya sendiri yang bahkan jauh lebih rendah posisinya dari dia. Dan itu seringkali disebut dengan istilah Sot Adonai atau sidang ilahi atau dewan musyawarah Tuhan, the council of the Lord, yang Anda dapat temui dalam Yeremia 23 ayat 18. Jadi orang-orang Kristen yang suka marah-marah sama saya gara-gara sidang ilahi yang mengatakan Tuhan itu nggak mungkin dong, dia pasti determinisme. Ngapain dia pakai sidang-sidangan? Nah, ini kan gara-gara mereka mengikuti gaya dari teologi barat yang Allah itu determinis, ya. Tetapi Alkitab menyatakan Allah itu sungguh demokratis. Anda baca Yeremia 23 ayat 18, ada Dewan Musyawarah Tuhan. Kegiatan ini juga disebut sebagai sidang ilahi. Kita baca ayatnya. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Bahasa Ibraninya Besot Adonai. Dewan Musyawarah Tuhan. Perhatikan, kalau ada Dewan Musyawarah Tuhan, tentunya Tuhan bersama sidang yang terisi lebih dari satu oknum, banyak oknum. Dan ada ayat yang mendukung ini. Ada Dewan Musyawarah Tuhan. Sot Adonai. Jadi di sini bukan tidak mungkin adanya sidang ilahi. Dan Tuhan juga disebut dalam istilah militer, namanya adalah Adonai Sevaot. Allah Panglima Bala Tentara Surga. Bala Tentara Surga itu disebut dengan Sevaot. Misalnya dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 19 di sini juga menunjukkan adanya sidang ilahi yang dimana Tuhan ada di tahtanya dengan segenap tentara surga berdiri dekatnya di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya.
Apakah mereka bisu-bisuan, cuman Tuhan saja yang bicara? Tidak. Allah selalu menghargai argumentasi dari ciptaannya. Dan bahkan ada banyak sekali argumentasi antara Tuhan dengan ciptaannya, antara Tuhan dengan Abraham, antara Tuhan dengan Ayub, antara Tuhan dengan Musa. Tuhan membolehkan manusia untuk bicara secara bebas kepada Tuhan untuk mengungkapkan apa yang diinginkannya, apa yang ada di pikirannya. Tuhan bukan Allah yang otoriter. Kejadian 11 ayat 5. Dari sidang itu. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu, menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Nah, ini adalah bentuk penulisan sastra yang anthropomorphism. Dikatakan dalam istilah metaforis bahwa Tuhan di atas, manusia di bawah, atau bumi di bawah, sorga di atas. Diungkapkan dengan istilah metaforis, Tuhan mengunjungi manusia dengan cara turun. Ayat 6, lalu ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 6. Dan disinilah Allah berfirman, Vayomer, di hadapan sidang ilahi untuk melakukan tindakan turun langsung memastikan bahwa manusia-manusia itu tidak akan saling mengerti ketika yang satu bicara dengan yang lainnya ada kekacauan bahasa dan Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Fenaflah. Ya. Dan dari sinilah munculnya kata balal, artinya kacau atau mengacaukan, menunjukkan adanya gangguan khusus yang datang dari surga yang membuat manusia-manusia yang sedang membangun menara Babel sangat kebingungan. Jadi nama Babel berdasarkan dari istilah kacau, bahasa yang dikacaukan oleh Tuhan yang dimulai dari satu sidang ilahi. Nah, kita sudah belajar pada sesi yang ke-13 sejarah manusia, kenapa Nimrod yang Almighty dapat memperkerjakan banyak orang. Nah, di situ menjadi mula dari slavery. Jadi genealogi slavery ada di dalam zamannya Nimrod. Dan ketika orang itu di dalam penjajahan, dia tidak dapat berkata-kata. Mulutnya terkunci, perek, ya, perek. Mulutnya lemah, tidak dapat berkata-kata, nggak bisa protes. Seperti yang ditampakkan di Indonesia ini, ada ketua partai yang nggak dapat protes. Ketika dengan seenaknya diganti oleh seorang Raja Jawa yang lalim, diganti begitu saja, karena dia tersandra dengan kasus-kasus, entah itu kasus korupsi dan kasus yang lainnya, dia tersandra maka mulutnya terkunci, mulutnya lemah, tidak dapat berkata-kata. Dan ketika orang-orang yang bebas, orang-orang yang bebas adalah orang-orang yang bisa bersuara, bisa bercerita. Nah, when people able to speak dengan bahasa-bahasa mereka sendiri, nah disitulah kegagalannya Menara Babel. Menara Babel yang hendak dibangun oleh Raja Jawa di Indonesia ini kacau oleh kekacauan bahasa, fufufafa. Di zamannya Nimrod ada kekacauan bahasa. Yang dimana Tuhan mengacaukan bahasa orang-orang itu karena manusia-manusia bisa berkata-kata dengan bahasanya sendiri, diungkapkan dengan istilah pesak. Pesak artinya bebas, yang kalau kita penggal, kita sudah belajar mengenai filsafat aksara Ibrani mengenai itu. Pesak kalau dipenggal ada pe ini artinya mulut. Sak di sini adalah dari kata syak. Syak itu artinya bercerita, to tell something. Jadi Pesak, Paskah ya, kita ingat kata Pesak, Paskah. Paskah itu bisa dalam artian melewati, juga bisa dalam artian merdeka. Merdeka, kemerdekaan itu orang bebas berbicara. Jadi Pesak itu freedom. Freedom is ability to speak. Kekacauan bahasa di Babel, dan ini ada blessing in disguise. Ada karunia bahasa.
yang nanti juga digenapi pada hari Pentakosta yang baik orang Yahudi maupun orang Kristen merayakannya bersama-sama walaupun tanggalnya beda. Jadi Pesak atau Passover bahasa Inggrisnya artinya melewati. Tapi arti kedua dari Pesak adalah freedom atau liberation. Karena Pesak adalah mulut yang bercerita. Syiak. Freedom is ability to speak. Perhatikan, semua orang-orang yang tersandera, semua orang-orang yang terjajah, mereka tidak mampu berbicara. Dan inilah keindahan dari filsafat Ibrani yang tidak akan Anda temukan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, apalagi kalau kata-kata ini sudah diterjemahkan, nilai filsafat yang ada di dalam aksara Ibrani ini hilang. Maka bagi kita yang ingin mendalami Alkitab lebih dalam, sebaiknya Anda membacanya dari Alkitab bahasa asli Ibrani, karena kalau bahasa itu sudah diterjemahkan itu bukan naskah itu sendiri. Torah yang sudah diterjemahkan itu bukan Torah lagi, tetapi terjemahan Torah. Karena setiap terjemahan itu mengandung tafsir. Maka kalau ada pendeta, kalau mengkhotbahkan suatu khotbah dari Alkitab terjemahan, maka dia sedang menafsirkan tafsir. Karena Alkitab terjemahan itu sudah tafsir, terus kemudian dia tafsirkan lagi dengan khotbahnya di mimbar. Jadi ada dua macam tafsir atau dua langkah tafsir. Penafsir Alkitab Alan Richardson mengingatkan kita bahwa pemberian karunia berbahasa lidah pada hari Pentakosta dapat dianggap sebagai pembalikan dari pengacauan bahasa di Babel ini. Manusia diberikan kekuatan untuk memahami khotbah-khotbah para rasul itu dengan bahasa-bahasanya sendiri. Nah, ini adalah bentuk karunia bahasa pada Perjanjian Baru. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ada kekacauan bahasa untuk mengurai kekuatan Nimrod yang Almighty tadi. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Maka tepat seperti yang digambarkan oleh banyak seniman-seniman dalam karya lukis mereka atau dalam karya seni rupa mereka, Menara Babel selalu digambarkan sebagai menara yang belum selesai dibangun. Karena belum selesai dibangun, Tuhan sudah mengacaukan bahasa mereka dan kemudian Menara Babel ini menjadi candi seperti Roro Jonggrang yang belum selesai dibangun. Ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel yang artinya kacau, ya. Jadi di sini ada permainan kata atau permainan bunyi, aliterasi. Babel karena disitulah dikacau balaukan, ya. Babel dan kacau balau itu kan istilah yang berbeda. Tetapi kalau kita membacanya dalam bahasa asli Ibrani, Alken karashma Babel, Kisham balal. Nah, Babel dan balal ini memiliki akar kata yang sama. Jadi kalau Anda membacanya dalam bahasa asli Ibrani, ada permainan aliterasi. Alken karashma Babel, Kisham balal Adonai, Sefat kol haaretz umisham Hefitsham Adonai alpenei kol haaretz. Jadi ada permainan bunyi antara Babel dan Balal. Karena keduanya memiliki akar kata atau sores yang sama. Jadi perhatikan di sini ada sores Bet lamet lamet balal. Dari bet lamet lamet muncul kata Babel. Nah, balal ini artinya kacau. Muncul nomina Babel, artinya kota yang dikacau balaukan. Dikacau balaukan bahasanya oleh Tuhan. Dan Tuhan melakukan dengan cara apa? Dengan cara mengacaukannya. Venifla. Kacau, balal, muncul kata Babel. Nah, dari sini secara sastra Ibrani, kita dapat melihat bahwa Torah memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Di sini ada permainan bunyi. Permainan bunyi ini tidak akan Anda temui kalau Anda membacanya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ada banyak sarjana-sarjana teologi maupun pendeta-pendeta
Kalau ngomongnya itu dicampur-campur Inggris atau membaca Alkitab bahasa Inggris atau istilah-istilah Inggris gitu, kayaknya membuat intelektualnya lebih tinggi. Padahal bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nilainya sama, stratanya sama-sama terjemahan. Kalau mau keren, Anda membacanya dalam bahasa asli Ibraninya, yang dimana di dalam bahasa asli Ibrani di sini ada nilai filsafat, ada nilai permainan bunyi, aliterasi antara Babel dan Balal. Ya kan? Menarik dan jauh lebih indah, jauh lebih dalam artinya. Ya, kalau Anda punya waktu banyak, mari kita mulai belajar membaca naskah Ibrani dan nanti sedikit demi sedikit Anda akan dapat merasakan betapa tingginya nilai sastra Alkitab Ibrani kalau dibaca dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya. Nah, inilah sidang ilahi untuk peristiwa kekacauan bahasa di Menara Babel. Ada wordplay, ada aliterasi antara Venafla, Balal, dan Babel. Dan Tuhan menggagalkan Menara Babelmu, ya. Kalau Anda menjadi orang yang tampaknya kuat luar biasa, tidak dapat orang yang melawan Anda karena Anda sudah memegang kesalahan semua orang sehingga Anda dapat menyandera kesalahan semua orang untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Perhatikan, ketika Anda bertindak seperti Allah, maka Tuhan akan menggagalkan menara Babelmu melalui orang-orang yang punya freedom, pesak, ability to speak. Jadi inilah pesak, pesiak, mulut yang dapat bercerita, mulut yang dapat mengabarkan suatu kabar. Di Indonesia, kemerdekaan Indonesia dimulai dari para intelektual, orang-orang asli Indonesia dari berbagai-bagai suku bangsa, yaitu Gerakan Budi Utomo tahun 1920. Dan kemudian 8 tahun setelahnya muncul kegerakan anak-anak muda, pemuda-pemuda Indonesia dari Young Java, Young Celebes, dan macam-macam wakil-wakil dari suku-suku di Indonesia. Mereka melakukan sumpah pemuda. Ada peh yang siak, ada mulut yang berbicara. Dan kemudian, Anda tahu, di kemudian hari pada 1 Juni 1945 ada satu anak muda yang didului oleh Gerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, muncul anak muda namanya Soekarno, yang kita sebut Bung Karno, melakukan satu pidato 1 Juni 1945 yang bicara mengenai tatanan bagaimana Indonesia itu nanti akan dibentuk, yaitu salah satunya dengan adanya atau pemilihan dasar negara bagi Indonesia ini. Dan kemudian tanggal 17 Agustus, ada dua putra bangsa terbaik Indonesia, Soekarno-Hatta, mendeklarasikan pesiak. Mulut yang berbicara, mulut yang bercerita, mulut yang mendeklarasikan pesak kemerdekaan. Wow. Jadi inilah satu filsafat Ibrani yang gak akan Anda temui dalam filsafat apapun. Baik itu filsafat Yunani juga gak ada. Cuman ada di filsafat Ibrani. Dan di India, kemerdekaan India juga lahir dari satu orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara. Siapa dia? Mahatma Gandhi dengan gerakan Satyagraha yang dimulai pada tahun 1930. Di Afrika Selatan ada penjajahan pada ras tertentu, satu bentuk politik yang sangat jahat yaitu apartheid. Kemudian muncul orang yang mampu berbicara. Nelson Mandela tahun 1964. Dia mengatakan, I am prepared to die untuk negara ini, untuk mendapat kemerdekaan bagi bangsaku. Maka freedom itu ability to speak. Perhatikan, kalau semua orang diam pada suatu kelaliman, di situ ada penjajahan. Ketika orang berani berbicara, itu adalah pesak, siak. Jadi apa sih mental situation being orang-orang yang dijajah?
ada mental situation being in exile. Pada exile dalam bahasa Ibrani itu galut. Mental situationnya adalah perak, ya. Inability to speak. Peh dan rak. Rak itu artinya mulut yang terkunci. Peh, mulut yang terkunci. Perak. Inability to speak ini adalah keadaan orang-orang yang terjajah. Dia bisa dianiaya, dia bisa diperdaya, dia bisa dilakukan dengan ketidakadilan tanpa perlawanan. Itu adalah orang-orang yang terjajah, yang tidak memiliki kebebasan bicara, inability to speak. Tetapi ketika ada geula, yaitu penebusan atau salvation, maka ada keadaan yang namanya pesak, pesiak, ability to speak. Jadi mental situation being in freedom adalah ability to speak. Dan demikianlah Alkitab bahasa Ibrani syarat dengan filsafat-filsafatnya. Karena setiap gugusan huruf dalam bahasa Ibrani mengandung simbol-simbol yang memiliki arti tertentu. Peh, siak. Anda tahu di sini ada fe, ya. Fe artinya mulut, ya, di sini. Bicara mengenai mulut, siak bicara mengenai kebebasan untuk berpendapat, berbicara, ya. Dan ini indahnya filsafat Ibrani yang disebut dengan notarikon. Meneliti simbol-simbol huruf dalam suatu kata Ibrani yang di dalamnya memiliki filsafat, perek, inability to speak, pesak, paskah adalah ability to speak. Maka setelah Tuhan bangkit dari kematiannya yang kita rayakan dengan pesak, ya, perhatikan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus Kristus memberikan mandat bagi murid-muridnya untuk berbicara, untuk mengabarkan pesak, pesiak, untuk menjadikan bangsa-bangsa di dunia untuk menjadi murid-muridnya dan menjadi pekabar-pekabar. Nah, inilah orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara, bebas berbicara, adalah mental situation, orang yang merdeka, ability to speak. Jadi, pesak identik dengan kehidupan. People who are alive adalah people who are speaking. Ini menarik. Kalau kita juga menelitinya dalam ilmu filsafat Ibrani gematria, filsafat angka untuk aksara Ibrani, perhatikan ya. Peh, mulut, kemudian ada sak, bicara. Nilai gematrianya itu 68. Dan kemudian Anda lihat di sini ada kata khayim. Kata khayim di sini, khet nilainya 8, yod nilainya 10, ada 2 yod, kemudian ada mem nilainya 40, nilainya sama-sama 8, berarti ada korelasi ya antara siak dan khayim. Siak artinya bicara atau mengabarkan sesuatu, nilainya sama dengan kehidupan. Jadi orang-orang yang hidup adalah orang-orang yang bicara. Kalau orang-orang tidak bisa berbicara, tidak dapat mengungkapkan pendapat, maka orang-orang itu seperti orang mati. Wow. Kajian demikian hanya ada di dalam kajian filsafat Ibrani. Maka kalau Anda belajar mengenai sastra Ibrani bukan sekedar calistung, baca tulis berhitung, enggak. Di sini ada filsafatnya, ya. Dan filsafat ini hanya dapat kita baca pada bahasa aslinya. Kalau diterjemahkan semuanya habis, hilang. Ya. Perhatikan siak dan khaim itu nilainya sama. Nilainya 68, berarti ada korelasi antara berbicara dan kehidupan. Orang hidup bisa berbicara. Even orang itu dilahirkan cacat, bisu, tetapi dia bisa menulis, dia bisa mengeluarkan karyanya dengan cara yang lain. Jadi ketika orang dapat mengungkapkan pendapatnya, disitulah kemerdekaan. Disitulah orang yang hidup. Dan ada kata dalam bahasa Ibrani itu mendengar. Ada orang berbicara, ada yang mendengar.
dalam setiap pendengaran ada respon. Dari respon ada responsibility. Nah, Tuhan bukan seorang tirani. Tuhan adalah sosok yang maha kuasa tetapi dia mau mendengar. Perhatikan. Maka ada sidang ilahi. Sehingga Tuhan juga mendengar perkataan-perkataan dari para anggota sidangnya. Misalnya dalam pencobaan kepada Ayub. Bahkan Tuhan mengadakan sidang ilahi. Hukuman kepada Ahab, Tuhan juga melakukan sidang ilahi. Hukuman kepada Sodom dan Gomora, Tuhan pun mendengar respon dari Abraham. Juga pendapat dari Abraham yang tidak menyetujui rencana Tuhan untuk menghukum orang-orang di Sodom dan Gomora. Jadi artinya Allah kita walaupun dia Allah sang Raja semesta, dia mau mendengar, dia mau meresponi. Dan di dalam respon itu selalu ada responsibility. Bahkan dalam Yesaya 1 ayat 18, Tuhan itu mau loh dikoreksi oleh ciptaannya, ya. Yesaya 1 ayat 18. Ini menarik. Marilah kita berperkara. Bahasa Ibraninya lehuna venif haheha. Ini Tuhan itu kalau diterjemahkan secara harfiahnya itu begini. Baiklah kita silahkan. Nah ini artinya silahkan di sini. Ya, cuman nggak ada kata silahkan dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Baiklah kita silahkan. Venifakeha. Baiklah kita saling mengoreksi. Tuhan mau dikoreksi. Dalam Yesaya 1:18 ini artinya Tuhan sangat menghargai pendapat bahkan dari ciptaannya sendiri. Maka adanya sidang ilahi menunjukkan Allah kita adalah Allah yang sangat demokratis, Allah yang sangat rendah hati, mau mendengar pendapat dari ciptaannya. Karena ciptaannya diciptakan oleh Tuhan dalam kehendak bebas, free will. Jadi mereka pun bebas berbicara. Abraham bebas berbicara kepada Tuhan untuk mengungkapkan pendapatnya. Musa bahkan juga dapat berbicara untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan disinilah contoh-contoh atau bukti-bukti ketika Tuhan mengatakan lehuna venifakheha. Marilah kita silakan. Kita saling mengoreksi. Mari kita berperkara. Ini kan terjemahannya. Tapi arti secara harfiahnya itu baiklah kita saling mengoreksi. Masuk ke dalam satu perkara, saling mengoreksi. Ya. Dan Allah itu maha kudus, dia maha tinggi, hakados baruhu, tidak menginginkan ketaatan buta. Ya, Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Pokoknya harus taat iya aja terus. Untuk mengikuti selera dari sang penguasa, enggak. Dia mau didengar, dia pun mau mendengar. Allah itu bukan tiran. Dalam kitab tradisi Ibrani, yaitu dalam Avodah Zarah 3a, ada ungkapan demikian. En hakados baruhu ba bitrunya im beriotav. Allah yang maha kudus tidak akan memperlakukan makhluknya secara sewenang-wenang. Wow. Maka jika Allah sedemikian demokratis, jika Tuhan mengadakan sidang ilahi itu sangat biasa. Allah itu nggak mau sewenang-wenang dengan ciptaannya sendiri. Maka bagi orang-orang Kristen yang suka marah-marah sama saya ketika saya mengatakan ada sidang ilahi, ada banyak kok buktinya di mana Tuhan mendengar pendapat dari ciptaannya sendiri. Kehidupan Musa, ia berkali-kali berbantah-bantahan ketika Allah memberikan perintah kepadanya. Maka ada sebutan, Musa itu kalau bicara dengan Tuhan itu seperti kepada temannya. Allah itu bicara dengan Tuhan panim el panim. Ka'asyer im re'ehu. Seperti kepada temannya sendiri. Ya, ada banyak sekali contoh-contoh, bahkan Abraham pernah melakukan khutsfah, kelancangan mulut. Khutsfah itu kelancangan mulut kepada Tuhan bahkan. Dalam Kejadian 18 ayat 16 dia mengatakan Khalilaleha, nista kamu Tuhan. Nah itu kalau diterjemahkan asli secara harfiah, bahasa Ibraninya itu nulis
nista kamu Tuhan. Tapi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pun menerjemahkannya secara terlalu sopan. Jauhlah itu daripadamu Tuhan. Let be far from thee. Ya, itu bahasa Inggrisnya juga. Tetapi kalau dibaca dalam bahasa asli Ibraninya itu, Abraham itu pernah kurang ajar dengan Tuhan. Khalillah aleha. Nista kamu Tuhan. Kejadian pasal 18. Dan Allah itu mengamati kita. Apakah kita masih mempercayainya dalam mengemban misinya yang lebih besar darinya? Allah tidak menginginkan umatnya itu untuk sekedar taat. Hakados baruhu ba bitrunya imberiotaf. Allah itu tidak akan memperlakukan makhluknya secara sewenang-wenang. Tuhan menginginkan ketaatan ya, tapi bukan ketaatan yang buta. Dan bahkan Tuhan mau dikoreksi. Bahkan Tuhan mengatakan lehuna venifaheka. Marilah kita saling mengoreksi antara aku dengan engkau. Keren kan Allah kita, Allah yang sangat demokratis. Dan itulah keindahan Alkitab ketika dibaca dalam bahasa asli Ibrani. Dan sekarang kita mengerti bagaimana munculnya bahasa-bahasa adalah cara Tuhan untuk memecah kesombongan manusia yang sudah menjadi almighty. Yaitu dengan pengacau balauan komunikasi. Ya. Dari situ muncul syafot yang awalnya itu safa, satu bahasa saja. Kemudian muncul syafot. Kata bahasa dalam bahasa Ibrani itu juga diungkapkan dengan lashon atau leshonot, bahasa-bahasa atau lidah-lidah. Dan inilah the power of language. Nimrod Almighty, kekuatannya Tuhan lumpuhkan dengan the power of language. Ketika orang-orang mampu berbicara dengan bahasa-bahasanya sendiri, Menara Babel itu tidak selesai dibangun. Nimrod yang ingin melanggengkan kekuasaannya terhenti saat itu. Nah, ini menarik.